Halo Wir, kita balik lagi lanjutkan cerita Make ini. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Nukumisu dan Yanami mencoba menguntit Kaju di hari Sabtu. Namun hasil dari penguntitan Nukumisu nihil dan malah seperti kencan berdua dengan Yanami. Di part kali ini Nukumisu masih penasaran dengan anak laki-laki bernama Tachibana dan mencoba mencari tahu tentang dirinya hingga pergi ke sekolahan Kaju. Oke, gimana ceritanya nanti? Gak usah basa-basi, kita langsung ke cerita Make ini volume 5 part 2. Di minggu berikutnya, di hari Senin, Nukumisu sedang berlari di pinggiran sekolah karena sedang pelajaran olahraga. Udara dingin di pagi hari dan juga berlari keliling sekolah 3 putaran membuat Nukumisu kelelahan dan memperlambat langkah kakinya. Kemudian, sesosok gadis berkulit seperti gandum berlari menghampirinya dari belakang. Dia adalah Remon Yakishio. Yakishio berjalan di belakang Nukumisu dan mendorong punggungnya dengan paksa. Nukumisu yang sudah lelah dan ingin bersantai, sedikit berkata ke Yakishio, "Remon-san, anak perempuan seharusnya berlari di taman bermain. Kenapa kau datang ke rute pria?" "Aku sudah mencapai garis finish, tapi itu tidak cukup. Aku meyakinkan guru untuk mengizinkanku berlari di jalur khusus pria." Nukumisu tercengang sekaligus terkesan. Kemudian Yakishio mendekat dan berkata, "Aku mendengarnya dari Yana-chan. Adik perempuanmu sudah punya pacar." "Dasar Yanami pembual," ucap dalam hati Nukumisu dengan wajah cemberut. Kemudian Nukumisu segera menjawab dengan biasa, "Tidak, aku hanya curiga. Dia tidak ada ketika aku mencoba mengamati adikku. Dengan kata lain, itu memiliki arti yang sama dengan adik perempuanku yang tidak punya pacar." Yakishio berbicara dengan tenang. "Lalu, mengapa kita tidak mengamatinya saja?" Apa maksudnya itu?" Otak Nukumisu berpikir untuk memahami maksud Yakishio. "Sebagai bagian dari ujian make up, aku harus menulis laporan untuk aktivitas kontribusi sosial. Apa ada sesuatu seperti itu dalam ujian? Amanatsu-chan mengatakan padaku bahwa aku tidak akan berhasil melewati ujian make up yang normal. Maka dari itu, aku diberi tugas rahasia ini. Apa itu ada hubungannya denganku? Ini tentang pengamatan. Klub atletik di SMP Momozono mengizinkanku untuk melihat latihan mereka. Aku bisa menggunakannya dalam laporanku." Itu adalah tempat di mana Nukumisu dan Yakishio SMP dulu, dan juga tempat Kaju bersekolah sekarang. Dengan sedikit terkejut, Nukumisu berkata, "Dengan kata lain, aku juga akan..." "Benar. Kita bisa mengikutinya untuk mendapatkan informasi tentang pacarnya. Apa adikmu bergabung dengan sebuah klub?" "Anggota OSIS." Langkah Nukumisu perlahan-lahan mulai goyah. "Oh, aku tidak tahu kalau adikmu ada di OSIS. Baiklah, aku akan memberitahu para guru di Momozono." Yakishio menepuk punggung Nukumisu dan mempercepat langkahnya. Di malam harinya, Nukumisu sedang berada di dapur untuk memasak kare. Hari ini adalah tugas Nukumisu untuk membuat makan malam karena orang tuanya dan Kaju akan pulang larut malam. Beberapa saat kemudian, pintu ruang tamu terbuka. "Oni sama, aku pulang." Kaju masuk ke dalam ruangan dengan pipi yang memerah karena kedinginan. "Selamat datang kembali. Kamu cukup terlambat." "Ya, ada banyak pekerjaan di OSIS. Kami harus mengucapkan selamat tinggal kepada para lulusan hari ini." Kaju berlari ke arah Nukumisu dan memeluknya dari belakang. "Hei, jangan lakukan itu saat aku sedang memasak." "Tidak, Oni-sama. Baterai Kaju tinggal 0%. Dengan itu, dia mendekatkan wajahnya ke punggung Nukumisu untuk beberapa saat. "Baiklah, pengisian daya selesai. Aku sudah siap sekarang. Oni-sama, apa kita akan makan kari malam ini?" Perlahan-lahan, Kaju berjalan dan mulai membuka kulkas. "Baiklah, kalau begitu, Kaju akan membuatkan salad. Apa aku harus menambahkan tauge?" Kaju mencuci kubis sambil menyenandungkan sebuah lagu. Nukumisu melirik ke arahnya. "Apa kamu akan pulang terlambat karena ada urusan di OSIS?" "Ini mungkin akan berlangsung selama seminggu. Aku akan pulang sekitar jam segini." Baiklah." Nukumisu mengaduk kari secara perlahan sambil mengkonfirmasi rencananya yang akan pergi ke SMP Momozono besok. "Oni-sama, apa kamu kesepian karena Kaju pulang terlambat?" Kaju tertawa kecil dan menggosok-gosokkan kepalanya di lengan Nukumisu. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Nukumisu pergi ke SMP Momozono bersama dengan Yakishio.
Dengan energik, Yakishio menyapa sekelompok gadis dari grup lari dan lompat jauh di sana. Para gadis di sana juga sama bersemangatnya dengan Yakishio. Nukumisu yang melihat pemandangan ini tidak sadar bahwa Asagumo telah berada di sini juga. Asagumo sendiri bukanlah alumni dari SMP Momozono. Nukumisu yang tidak tahu tujuan Asagumo datang ke sini bertanya dengan agak tanggung. Asagumo-san, agak sulit untuk mengatakan ini. Tapi, untuk apa kau di sini? Sebelum Asagumo menjawab, rupanya Yakishio dan para gadis di sana akan segera memulai latihan mereka, dan Yakishio melemparkan jaket seragamnya ke arah Nukumisu. Di sisi lain, Asagumo melambaikan tangan pada Nukumisu dan menunjukkan senyum nakal setelah Nukumisu berlari ke arahnya. Nukumisu-san, mari kita pergi setelah melipat pakaian ini, oke? Tidak apa-apa, semua orang sudah melupakan kita. Asagumo-san, kau terlihat sangat menikmatinya ya. Mitsuki-san dulu belajar di sekolah ini kan? Sejujurnya, aku menantikannya. Aku harus menemukan semua jejak Mitsuki-san. Asagumo-san mempercepat langkahnya dengan penuh semangat dan Nukumisu mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Nukumisu keluar dari toilet laki-laki dengan seragam SMP Momozono. Setelah berada di koridor, Nukumisu berbalik ke arah pintu masuk toilet wanita. Seorang gadis muncul dari sana. Dia menunjukkan seragam SMP Momozono ke Nukumisu dengan berputar sekali di sana. Bagaimana penampilanku? Agak memalukan? Ya, itu cocok untukmu. Kau benar-benar terlihat seperti gadis SMP. Ara, makasih. Tapi itu bukan pujian kan? Dahinya bersinar saat dia menunjukkan senyum malu-malu pada Nukumisu. Dengan penuh semangat, Asagumo mengepalkan tinjunya dengan erat di depan dadanya. Baiklah, mari kita mulai petualangan kita. Asagumo menunjuk ke ujung koridor dan menuju ke tangga dengan langkah riang. Di belakangnya, Nukumisu mengejarnya. Ruang kelas Mitsuki-san adalah yang paling jauh. Aku akan pergi memeriksanya. Asagumo-san dengan mata dan dahinya yang berbinar-binar meninggalkan Nukumisu. Di sisi lain, Nukumisu masuk ke kelas 3 strip 2, yaitu ruang kelas Nukumisu dulu. Beberapa saat kemudian, setelah selesai dengan urusan di kelasnya, Nukumisu mengeluarkan sebuah alat perekam dari tas sekolahnya dan dengan cepat berjalan menuju ruang musik. Saat sampai di ruang musik, Nukumisu bertemu dengan Yakishio di sana. Dengan sedikit bingung, Nukumisu bertanya, kenapa kau ada di sini? Apa kau sudah selesai dengan klub atletik? Semua orang bermain petak umpet. Mereka bilang aku harus mentraktir mereka jus jika mereka menangkapku. Nukumisu sedikit terheran-heran mendengar itu. Yakishio melambaikan tangannya ke arah wajahnya dan menatap papan tulis. Hei, kurasa aku pernah duduk di sini kan? Tidak mungkin. Dengar, kamu masih ingat kan? Nukun duduk di sebelahku. Apa kau sudah kenal aku sejak saat itu? Bukankah itu sudah jelas? Kamu tidak berbicara dengan siapapun dan menghabiskan waktumu untuk membaca. Kupikir ada yang salah dengan orang ini. Yakishio menyilangkan tangannya dan mulai berpikir. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertepuk tangan. Nukun adalah penguntit kan? Apa? Apa yang kau bicarakan? Tidak. Itu tidak terjadi sama sekali. Hah? Tidak, tunggu. Nukunlah yang dikuntit. Maaf. Ada yang menguntitku? Ini pertama kali aku mendengarnya. Ya, dia seorang gadis mungil dan imut dengan rambut panjang. Apa kau mengenalnya? Entahlah, apa orang itu selalu ada di sana? Dia ada di sini hampir sepanjang waktu istirahat. Kadang-kadang selama pelajaran juga. Hei, itu cinta yang besar. Nukun, apa dia pernah berkunjung ke rumahmu? Dia mungkin adik perempuanku. Yakishio memeringkan wajahnya setelah mendengar apa yang Nukumisu katakan. Kenapa adik perempuanmu menjadi penguntit? Meskipun dia penguntit, adik perempuanku adalah salah satu yang lebih normal. Tidak apa-apa. Apa ada tipe seperti itu? Bukankah kamu bertemu dengan adik perempuanku saat persiapan Suabuki Festival? Dia datang ke kelas kan? Oh, benar. Aku rasa gadis itu pasti penguntit Nukun. Dengan itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan menatap lurus ke arah Nukumisu. Apa? Jadi, Nukun adalah penguntit hari ini. Nukumisu tidak bisa membalas. Beberapa saat kemudian, seorang gadis dengan pakaian olahraga muncul di pintu masuk. Dia adalah gadis yang ikut petak umpet dan sedang mencari Yakishio. Yakishio bangkit berdiri. Ia buru-buru berlari keluar dari pintu belakang yang belum ditutup.
Perlahan-lahan, Nukumisu berdiri sambil melihat anak-anak atletik mengejar Yakishio. Tak lama setelah Yakishio meninggalkan kelas, dahi Asagumo tiba-tiba menyembul dari balik pintu kelas. Nukumisu-san, kalian berdua sedang mesra-mesraan kan? Asagumo-san, bisakah kau berhenti bermain-main denganku? Ada, aku tidak main-main denganmu. Baiklah, aku sudah mendapatkan beberapa informasi. Ayo pergi. Asagumo-san melambaikan tangan pada Nukumisu. Mengikuti Asagumo di belakangnya, Nukumisu bertanya, kau mau kemana? Tenang saja, aku sudah mendapat laporan kelas dan klub-klub di sekolah. Aku sudah memeriksa setiap siswi di sekolah ini. Nukumisu mengejar Asagumo-san dan dia berjalan menuruni tangga. Maksudmu, kau sudah memeriksa semua siswi di sekolah ini dalam waktu sesingkat itu? Ya, aku punya trik khusus di lengan bajuku, ucap Asagumo sambil menuruni tangga dengan dahinya yang berbinar. Nukumisu sedikit terkejut. Asagumo-san tersenyum. Kamu sedang menyelidiki hubungan antara adik perempuanmu dan Tachibana-san kan? Hanya ada satu orang yang bernama Tachibana di sekolah ini, bahkan guru dan anggota staf. Asagumo-san tiba-tiba berbalik di ujung tangga. Roknya bergoyang perlahan. Kelas 2 strip 4, Satoshi Tachibana, seorang siswa laki-laki di klub berkebun. Setelah beberapa saat berjalan di koridor, Asagumo berhenti dan melihat keluar jendela koridor. Itu adalah lapangan klub berkebun. Lihat yang di sebelah rumah kaca. Nukumisu melihat ke arah sana dan terlihat seorang anak laki-laki sedang merawat tanaman di sana. Anak itu pasti Tachibana-kun. Fotonya ada di bagian perkenalan klub. Dia terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya. Dia memiliki tubuh yang ramping seperti anak SMP. Matanya cukup panjang yang membuatnya terlihat tampan. Di samping kesegarannya, ada daya tarik yang tidak terlukiskan yang terpancar dari dirinya. Baiklah, ayo pergi, Nukumisu-san. Tunggu dulu. Asagumo-san melangkah keluar dari gedung dan menghampiri Tachibana-kun tanpa ragu-ragu. Halo, permisi. Ya, apa ada yang bisa kubantu? Kami adalah murid kelas 1, agak mendadak, tapi izinkan kami berkeliling di sekitar klub berkebun. Asagumo-san menatap Nukumisu dengan tatapan nakal. Kami saudara kembar, benar, Kazukun? Ya, One-san. Nukumisu mengangguk dengan kikuk. Tachibana-kun menatap Nukumisu dengan tak percaya. Ya, kunjungan selalu disambut baik. Namaku Tachibana dari kelas 2. Apa kalian berdua tertarik dengan berkebun? Setelah itu, mereka pergi ke rumah kaca dan membahas soal tanaman di sana. 10 menit berlalu, dan tiba-tiba Asagumo menarik lengan baju Nukumisu. Kazukun, kita harus menemui guru. Maaf, senpai, kami pergi dulu. Ya, selalu ada orang di sini sepulang sekolah setiap hari. Kalian bisa datang kapanpun kalian mau. Nukumisu dan Asagumo membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan lapangan klub berkebun. Rupanya, Yakishio baru saja mengirim pesan pada Asagumo. Asagumo-san tersenyum dan mengulurkan tangannya pada Nukumisu. Dadah, One-chan punya jam tangan pintar. Layar jamnya menampilkan pesan rahasia dari Yakishio yang bertuliskan kategori S mendekat, yang berarti Sister Kazu telah mendekat. Kazukun, meskipun Remon-san terlihat seperti berlarian membabi buta, sebenarnya dia sedang menjelajahi sekolah sambil mencari target. Kita harus pergi jika Kazu datang ke sini. Nukumisu berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, dia hampir menabrak seseorang. Wah, maaf, aku sedang terburu-buru. Tidak, aku juga. Apa kau baik-baik saja? Orang yang meminta maaf adalah seorang gadis jangkung dengan cangkul di pundaknya. Nukumisu merasa seperti pernah melihat gadis ini. Lalu, suara teriakan terdengar dari telinga Nukumisu. Gon-chan, di mana kamu? Mendengar suara yang dikenalinya, Nukumisu meraih tangan Asagumo-san dan buru-buru pergi. Nukumisu dan Asagumo berbalik di koridor dan memperhatikan tempat sebelumnya dari tempat gelap di koridor. Terlihat seorang gadis mungir berlari ke arah lapangan klub berkebun. Dia adalah Kazu. Nuku-chan, ada apa? Aku mendengar dari guru bahwa Gon-chan pergi ke klub berkebun. Jadi, Nukumisu menguping percakapan mereka dengan samar-samar. Cangkul baru sudah datang. Aku ingin memberikannya kepada Satoshi. Oh, begitu. Kazu juga ada urusan dengan Tachibana-kun. Bolehkah aku ikut denganmu? Tentu,
Tapi kenapa, Nuku-chan? Aku ingin membicarakan tentang pengaturan pada tanggal 14. Agak merepotkan untuk membicarakannya di kelas. Jadi, boleh kan? Oke. Bagaimana kalau kamu memberinya cangkul juga? Apa kamu yakin tidak ingin melihat Tachibana-kun? Tidak apa-apa. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Oke, serahkan pada Kaju. Kaju pun mulai pergi ke klub berkebun sendiri. Nukumisu ingin mengikutinya, namun di klub berkebun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Asagumo-san tiba-tiba menggelengkan kepalanya saat Nukumisu berpikir. Kazukun, apa gadis tinggi itu teman adikmu? Ya, kurasa dia memang teman Kaju. Dia mengunjungi rumahku beberapa kali. Apa kita masih akan melanjutkan hubungan kembar ini? Aku sangat menyukai suasana itu. Baiklah, aku harus menyesuaikan perangkatnya. Nukumisu tidak paham dengan perkataan Asagumo. Asagumo-san mulai mengetuk jam tangan pintarnya dengan mata berbinar. Tunggu, jangan bilang kau melakukan sesuatu di klub berkebun. Bukankah kau sudah berjanji untuk tidak menggunakan GPS lagi? Rupanya, Asagumo memasang alat penyadap di ruang klub berkebun. Manusia adalah makhluk yang dipandu oleh bahasa. Itu bukan alat penyadap, tapi smartbook. Itulah yang kusebut. Dengan kata lain, mendengarkan percakapan mereka tidak masalah secara moral. Itu yang kau katakan, kan? Ya, tepat sekali. Nukumisu pun pasrah, dan mereka berdua mendekatkan telinga ke jam tangan pintar setelah disesuaikan. Banyak suara yang bercampur di antaranya, tetapi suaranya terdengar seperti suara Tachibana-kun dan Kaju. Baiklah, apakah kita akan melanjutkan rencana ini? Oh, aku serahkan padamu. Maaf karena membuatmu datang ke klub berkebun. Kaju tidak keberatan, agak memalukan membicarakan hal ini di depan banyak orang. Nukumisu yang bingung menjadi sangat kacau dengan percakapan yang dia dengar ini. Tentang ini, kakakmu... Pastikan untuk merahasiakan apa yang terjadi pada tanggal 14 dari Oni-sama. Oke? Mendengar percakapan mencurigakan ini, Nukumisu kesal dan bersumpah serapah dari arah koridor. Asagumo yang berada di sampingnya mencoba menenangkan Nukumisu. Asagumo menyarankan Nukumisu untuk berkumpul dengan Yakishio. Namun, tiba-tiba seorang siswi bertubuh mungil melintas di koridor. Gadis itu berhenti. Matanya melotot tak percaya. Gadis itu meraih tangan Nukumisu dan melompat-lompat. Ya, Oni-sama, ada apa denganmu? Apa kamu kembali ke SMP lagi? Kaju memeluk Nukumisu dengan erat. Wah, Oni-sama, terlihat sangat tampan dengan seragam kita juga. Maaf, bolehkah kita berfoto? Kaju mengeluarkan smartphone-nya dengan mata berbinar. Are, kamu Asagumo-san kan? Kaju pernah melihatmu di rumahku sebelumnya. Kenapa kamu memakai seragam sekolah kami? Asagumo-san tersenyum dan menjawab. Sudah lama sekali. Aku adalah kakak perempuan dari Kazukun hari ini. Mata Kaju mulai bersinar menakutkan setelah mendengar kata kakak. Kakak perempuan Oni-sama, itu tidak adil. Kaju ingin menjadi kakak perempuan juga. Nukumisu mulai mencoba menenangkan Kaju dan Asagumo di sana. Setelah tenang, Kaju bertanya ke Nukumisu tentang kejadian ini. Oni-sama, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi di sini? Nukumisu bingung karena tidak bisa memberitahu alasannya kepada Kaju. Nukumisu menatap Asagumo untuk meminta bantuan. Asagumo mengangguk dan melangkah maju. Kaju-san, alasan mengapa Kazuhiko-san dan aku berpose seperti itu di sini adalah karena ini adalah sebuah drama. Anak laki-laki dan perempuan SMA menyelinap ke sekolah lama mereka dengan seragam lama mereka, memainkan permainan saudara-saudaranya. Mereka pasti menikmati permainan yang tidak etis seperti ini. Ini jelas bukan investigasi rahasia. Tidak mungkin aku bisa memikirkan sesuatu sekonyol ini. Asagumo-san mengatakan semua itu, kemudian menatap Nukumisu dengan sombong. Nukumisu hanya menepuk jidat karena terlalu berharap bahwa Asagumo-san bisa menyelamatkannya. Kaju terbatuk sesaat dan kemudian berkata dengan tenang. Baiklah, tolong ikuti aku. Aku akan menyerahkan kalian berdua pada guru pembimbing. Asagumo-san memeringkan kepalanya dengan rasa bingung. Ara, kita di sini bukan untuk menyelidiki, kau tahu? Ini hanya sebuah permainan. Kaju berbalik dan menatap Nukumisu dengan tajam. Nukumisu yang tidak bisa mengelak hanya bisa meneguk ludah dan sudah siap untuk konferensi keluarga malam ini. Lalu tubuh Kaju tiba-tiba terangkat. Rupanya Yakishio datang dan menangkap Kaju lalu membawanya kabur. Yakishio mengedipkan matanya. Dia kemudian mulai berlari dengan Kaju di pelukannya. Para gadis klub lari mengejarnya setelah itu.
Nukumisu hanya diam karena bingung dengan apa yang terjadi. Setelah berdiri diam beberapa saat, Asagumo-san mencolek pundak Nukumisu. Tanpa sadar, hari sudah malam. Nukumisu dan Asagumo sedang berada di trotoar dan akan menyeberang jalan. Melihat Nukumisu yang depresi, Asagumo mengajak Nukumisu untuk pergi ke sebuah kafe. Mereka duduk di kafe dan Asagumo menunjukkan smartphone-nya pada Nukumisu. Yakishio-san mengucapkan selamat tinggal pada Kohei-nya juga. Dia akan datang ke sini. Kemudian, pelayan kafe datang dan menyajikan pesanan mereka berdua. Rupanya, Nukumisu hanya memesan segelas kopi. Asagumo yang khawatir dengan kesehatan Nukumisu menawarkan kuenya kepada Nukumisu sambil menggodanya. Asagumo menyuapkan sepotong kue ke mulut Nukumisu. Nukumisu yang merasa percuma melawan Asagumo hanya bisa diam memakan kue yang Asagumo berikan. Apa kamu merasa lebih baik? Terima kasih. Terima kasih. Aku jauh lebih baik sekarang. Tiba-tiba, sebuah tas terjatuh di meja mereka dan Yakishio datang dengan tatapan terkejut. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Ucap Yakishio dengan tatapan penasaran. Aku kakak Kazukun hari ini. Apa? Kedengarannya menyenangkan. Maaf. Yakishio duduk di sebelah Asagumo setelah dia memesan. Keadaan akan menjadi merepotkan jika Ayano tahu. Nukumisu mencoba mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, Yakishio membawa Kaju adik perempuanku pergi. Apa yang terjadi padanya? Kau melepaskan adikku kan? Aku mengirimnya ke ruang OSIS. Aku mengirimnya ke ruang OSIS. Aku memenangkan kompetisi. Beberapa saat kemudian, bidangan Yakishio datang. Yakishio mengambil kue dengan garpunya dan menyodorkannya ke mulut Nukumisu. Ini, Kazukun, buka mulutmu. Hei, apa yang kau lakukan, Yakishio? Nukumisu memalingkan wajahnya dengan ketakutan. Yakishio mendekatinya. Kamu boleh makan kue milik Chiha-chan, tapi tidak boleh makan kue milik Remon One-chan. Dengan sedikit terpaksa, Nukumisu akhirnya memakan kue milik Yakishio. Senyum puas muncul di wajah Yakishio. Asagumo melihat keluar jendela dengan gugup. Ini sudah larut malam. Nukumisu-san, adikmu sudah pulang kan? Dia ada pekerjaan yang harus dilakukan di OSIS. Dia mungkin masih di sekolah. Aku rasa dia akan pulang larut malam minggu ini. Kalau begitu, sekarang adalah kesempatan yang tepat. Nukumisu bingung. Asagumo menunjukkan jam tangan pintar di pergelangan tangannya. Chiha-chan, apa itu? Ini adalah jam tangan pintar. Dengan ini, aku bisa memantau serangga yang aku tanam di seluruh SMP Momozono. Hentikan, Asagumo-san. Nukumisu buru-buru menyela perkataannya. Asagumo mengangguk dengan serius. Ini adalah smartbook. Ini bukan yang biasa. Yakishio menatap pergelangan tangan Asagumo dengan mata berbinar. Apa itu? Itu sangat keren. Ini seperti alat detektif kan? Ya, memang. Aku bisa mendengar suara-suara dari jauh dengan ini melalui kekuatan detektifku. Suara-suara di depan ruang OSIS tepatnya. Asagumo tersenyum dan mulai menyesuaikan jam tangan pintarnya dengan tenang. Mereka mendekatkan telinga mereka ke jam tangan pintar. Hanya suara sayup-sayup yang terdengar. Kemudian, Asagumo-san tampaknya menyadari sesuatu dan mengangkat kepalanya secara tiba-tiba. Asagumo menggelengkan lengannya sambil menatap Nukumisu. Dia berhenti. Kenapa kau menatapku? Nukumisu-san, apa yang ada di dalam tasmu? Seragam Momozono yang baru saja aku pakai. Dahi Asagumo berkerut ketika Nukumisu membuka resleting tasnya. Suara radionya semakin kuat. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kepingan hitam kecil seukuran ujung kelingking. Ini adalah smartbook yang aku tanam di pintu ruang OSIS. Tunggu, maka reaksi ini adalah... Asagumo-san memasukkan tangannya ke dalam tasnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan chip yang sama persis. Nomor 2, ini adalah sesuatu yang kutanam di seragam Imoto-san. Nukumisu dan Asagumo terdiam. Yakishio memegang garpunya dan memperhatikan mereka berdua dengan bingung. Yah, ini adalah kekalahan bagi Nukumisu dan Asagumo. Di sisi lain, di ruang klub sepulang sekolah, Yanami dan Komari sedang melakukan kegiatan mereka masing-masing. Mereka membicarakan Nukumisu yang pergi keluar dengan Yakishio. Wah, bukankah mereka bilang akan pergi ke Momozono? SMP? Remon-chan mulai dari SMP lagi? Tidak, dia pergi ke sekolah adiknya untuk menguntitnya. Oh ya, mereka belajar di SMP yang sama? Yanami mengangkat bahu tanpa daya.
Sial, Nukumizu-kun memang seperti itu setiap kali melibatkan Imoto-chan. Baiklah, ayo kita hajar saja kalau memang begitu. Yanami mengeluarkan sebungkus coklat untuk mengubah suasana hatinya. Aku benar-benar menyukai ini akhir-akhir ini. Terutama bagian yang ada 2 potongannya itu bagus. Komari-chan mau juga, rasanya enak kau tahu. Yanami menghabiskan ketiga kantong tersebut, bahkan sebelum Komari sempat menghabiskan sepotong coklat miliknya. Dia berdiri untuk membuat teh. Nukumizu-kun terlalu tidak bisa diandalkan. Sepertinya persiapan hari pembukaan tergantung pada kita. Meskipun kita bilang kita akan membuat majalah klub, tidak ada satupun draft yang... aku sudah hampir selesai dengan milikku. Yanami berhenti membuat teh. Dengar, para siswa-siswi SMP tidak akan senang mendapatkan majalah klub kan? Komari-chan, kita adalah siswi SMA, kau tahu? Kita harus berjuang dengan sesuatu yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh siswi SMP. Sesuatu yang tidak dimiliki siswi SMP. Yanami duduk di kursi dan mengibaskan rambutnya secara berlebihan dengan sengaja. Itu adalah kekuatan perempuan. Oke Wir, segitu saja di part kali ini. Di part selanjutnya, kita akan diperlihatkan para gadis di klub sastra yang membuat coklat Valentine. Makasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.